Bermula dari Belanda, seorang gadis cantik, berhati baik dan sederhana, dengan latar belakang yang sederhana pula, memiliki nama yaitu Catharina Damen. Catharina Damen adalah seorang gadis yang memiliki iman besar dan ingin mengabdikan diri seutuhnya kepada Tuhan. Berpondasi dengan Deus Providebit, Catharina Damen berusaha keluar dari segala zona nyamannya dan mencari jati dirinya sendiri. Hingga ia bercita-cita menjadi seorang biarawati. Catharina Damen memulai karyanya dengan menyebarkan warta Injil. Karena warta Injil ini, Catharina Damen pun membuat teman-teman yang sehati dengannya juga ingin bergabung dan mengabdikan diri seperti dirinya sendiri. Lalu mereka semua menjadi pengikut Catharina Damen. Setelah dirasa ia memiliki pengikut yang banyak, Catharina Damen pun memiliki sebuah rencana untuk membangun sebuah biara. Ia tidak menyerah saat permohonan izinnya ditolak. Namun karena keteguhannya, akhirnya permohonannya pun diterima. Pembangunan krepel pun dimulai. Hingga akhirnya pada 10 Mei mereka mulai memasuki krepel dan mulai bertambahlah pengikutnya. Karya pewartaan mereka dikenal oleh umatnya, hingga Monsignor Lennon yang sedang bertugas di Hindia Belanda pun mendengar kabar ini. Lalu pada 1869 Januari, Monsignor Lennon berangkat menuju Belanda. Ia pun mendatangi biara induk di Heijzuzen untuk meminta bantuan tenaga kerja di Gedangan. 200 suster bersedia dikirim ke tanah misi. Namun dengan berbagai pertimbangan, hanya 10 suster yang ditunjuk menuju ke tanah misi. Pada 4 September 1869, suster-suster bersiap untuk berangkat menuju ke tanah misi dengan Jacoba Cornelia dan meninggalkan Rotterdam. Perjalanan ini tidak selalu berjalan mulus. Pada 9 September 1869, badai mulai menerjang Jacoba Cornelia. Hingga puji-pujian dan doa selalu terkidungkan di antara para misionaris untuk meminta keselamatan. Kejadian ini terulang lagi pada tanggal 13 September 1869. Jacoba Cornelia diterjang badai yang lebih besar. Ia pun sempat menabrak karang. Hingga dengan berat hati, Jacoba Cornelia dinyatakan rusak parah dan akhirnya berlabuh di Ramskit. Selain itu semua, Suster Susana mengalami radang paru-paru, lalu akan digantikan oleh Suster Konigonde. Namun setelah berlabuh di Ramskit, keadaan Suster Susana dinyatakan membaik dan dapat melanjutkan perjalanan misi. Suster Konigonde merasa kecewa, namun dengan dewasa akhirnya diambil keputusan bahwa kedua suster ini dapat mengikuti perjalanan ke tanah misi. Setelah melalui segala macam perbaikan, pada tanggal 20 Oktober 1869, Jacoba Cornelia melanjutkan perjalanan ke tanah misi. Namun tak lepas dari semua itu, seluk-beluk tetap terjadi di dalam perjalanan mereka. Semua penantian terbayar dengan bahagia
saat pada tanggal 21 Januari 1870 mereka tiba dan melihat daratan Batavia. Setibanya di sana, para misionaris dijemput oleh Pastor Mercer. Setelah sampai di Indonesia, mereka menuju ke Semarang, tepatnya pada tanggal 5 Februari 1870 dan disambut oleh Monsinyur Lennon. Para misionaris dikirim menuju Gedangan yang menjadi saksi sejarah kongregasi Suster OSF di Indonesia. Kapel di Gedangan ini juga merupakan saksi bisu semua perjuangan dan pelayanan para suster. Hingga pada masa pemerintahan Jepang di Semarang, biara diambil alih oleh Jepang. Para suster diungsikan, bahkan ada yang dibunuh. Kejadian keji ini sungguh menguji ketabahan dan kesetiaan janji suci para suster. Setelah kejadian ini, para suster mengepakkan sayap pelayanannya menuju ke Larantuka, Flores, dan mendapat sambutan positif dari warga sekitar. Terlepas dari itu semua, mereka harus beradaptasi dengan makanan, minuman, dan sarana prasarana yang minim. Hingga pada Januari tahun 1900, para suster melanjutkan misi ke Magelang dan bergerak untuk memperbaiki mutu pendidikan di sana. Setelah misi mereka ke Magelang, pada Maret 1902, para suster bergerak menuju Yogyakarta. Namun naas, peperangan terjadi di daerah Yogyakarta. Semua akses pendidikan ditutup. Biara diambil alih oleh serdadu Jepang. Namun itu tidak menutup kemungkinan bahwa pengikut para suster menjadi semakin banyak dan terus bertambah. 26 November 1904, pelayanan para suster merebak ke Pulau Keilanggur. Saat pelayanan mulai kembali berjalan menuju Magelang, Romo van Lith mencetuskan ide untuk membangun sekolah asrama Katolik khusus putri. Dan saat terjadi peperangan, para suster kembali diungsikan di kampung pengungsian. Lalu pada tahun 1924, mereka menuju ke Ambarang. Karena Jepang kembali menguasai daerah tersebut, para suster pun ditawan kembali di kampung Ambarau. Pada Mei tahun 1925, para suster memijakkan kaki pelayanan mereka ke kota Solo. Tahun kemudian, para suster memiliki ide untuk membuat sebuah rumah sakit di Muntilan. Hingga akhirnya, pada tahun 1926, Rumah Sakit Jawa Katolik di Muntilan sudah selesai dan siap melayani masyarakat. Muntilan ini juga merupakan pusat misi awal kekatolikan. Setelah 50 tahun berkarya, para suster pun mencoba mendirikan rumah sakit. Pengikut mereka pun juga semakin bertambah. Pada tahun 1928, para suster menuju ke Salatiga. Dan pada 15 Desember 1930, mereka menuju ke Mboro. Lalu pada 21 Juli 1931, mereka mengepakkan sayap pelayanannya
menuju ke Bojong. Pada awal kemerdekaan, pemerintah tidak mengizinkan kegiatan misionaris ini berlanjut dan menghentikan segala bantuan dari luar negeri dengan alasan menjaga keamanan negara. Tak berhenti hingga di situ, pelayanan para suster hingga sekarang telah tersebar ke seluruh penjuru tanah air. Dan perjalanan tanah misi Hindia Belanda dapat kita rasakan hingga saat ini. Semua perjalanan yang penuh liku ini hanya dilandaskan oleh Deus Providence.